dengan integer bisa merupakan float ya, Pak? Jadi kalau kita menuliskan data tipe data float, tapi misalkan kita tuliskan dalam integer bilangan bulat nggak apa-apa. Nanti kalau memang di set sebagai float, otomatis komputer akan membaca dia di belakang koma desimalnya 0 tadi, mirip dengan 4,0 tadi. Gitu. Tapi Pak, jadi makasih, memang sebaiknya ini kan memang informasi gitu. Tapi sebaiknya memang kalau kalian mau mendefinisikan datanya sebagai integer, data integer dituliskan sebagai dalam integer dan float dituliskan dalam float aja. Walaupun ini pengetahuannya bahwa integer bisa masuk sebagai subset dari float gitu. Pak, yang saya lihat Pak ini di solusi soalnya 15 itu Pak termasuk integer kan? Betul. Dan masuk float juga kan? Ya nggak? Oh iya. Sebagai integer dia bisa, sebagai float juga dia bisa kan? Oke, kalau berarti kalian kecelainnya sama dengan maaf potong Pak. Yang SA sama dengan SB itu berarti SA sama dengan SB itu tidak sama dengan SB sama dengan SA dong Pak. Jadi kita kan sudah mendeklarasikan SA nilainya tuh, sorry lagi ya. Nih, SA-nya sudah dideklarasikan di soal nomor 5 dan saya tulis lagi di soal nomor 6 kalau di edit next-nya. Tapi kan masalahnya SB belum kita deklarasikan nih. Saya nggak tahu nih. Jadi kalau ke Andaran, coba Anda bikin program seperti ini Andaran, nanti bakal bingung dia SB-nya belum didefinisikan nih katanya. Kecuali kalau kamu dibalik, SB sama dengan SA. SA-nya udah didefinisikan, udah di-assign, dikasih string quiz ini mudah. Kita buat SB sama dengan SA, maka nanti komputer akan membaca, oh kita deklarasikan SB dengan nilai sama dengan SA. Gitu. Oh, artinya posisi itu berpengaruh ya Pak? Kan ingat, yang sebelah kiri itu variabelnya, sebelah kanan itu nilai yang kita assign ke variabelnya. Di sini dalam kasus SA sama dengan SB, SA itu variabelnya, sedangkan SB itu nilai yang kita assign ke SA. Tapi kan SB belum tahu nih, kita belum assign nih, belum beri nilai nih si SB ini. Gitu. Oke, kebayang? Kebayang Pak, makasih Pak. Oke. Kira-kira itu untuk quiz. Saya pikir mungkin yang lain cukup jelas ya. Jadi saya kayaknya kecelainnya di nomor 3, 4, dan 6 nih kayaknya. Oke lah. Padahal saya mau rencananya bikin soalnya gampang aja biar 100 semua. Ternyata tidak segampang itu juga ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan di materi kita mengenai struktur dasar program bagian kedua. Sorry, saya buka dulu slideshow-nya sebentar. Mana nih kok nggak muncul? Sorry, agak lama. Ini kita share screen. Oke, mohon feedback-nya apakah sudah muncul layar saya? Sudah Pak. Oke. Sebentar, saya suka lupa nih kalau Recording in progress. Oke, kita lanjutkan di minggu keempat ini tentang struktur data program prosedural. Minggu lalu kita sudah membahas tentang data, variabel, dan proses assignment. Dan juga barusan kita sudah mini quiz yang pertama. Kita lanjutkan untuk di minggu ini. Jadi kita silabusnya atau tujuan perkuliahan hari ini diharapkan kalian atau Anda dapat menjelaskan dan menggunakan ekspresi dan operasi yang berkaitan dengan tipe data. Jadi nanti tipe-tipe data yang sudah di-assign bisa dalam bentuk yang agak sedikit lebih kompleks.
Lalu kedua, menjelaskan dan menggunakan aksi sekuensial dengan benar dalam program prosedural. Jadi ini urutan-urutan kapan kita mendeskripsikan atau memberikan suatu definisi atau perintah. Lalu terakhir kita mulai membuat program kecil-kecilan lah menggunakan bahasa Python, program sederhana. Oke, yang pertama kita bahas mengenai ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah kombinasi dari satu atau lebih variabel konstanta, operator, dan fungsi yang bermakna menurut aturan suatu bahasa pemrograman dan menghasilkan suatu nilai dalam suatu type tertentu. Artinya secara sederhananya kita nyatakan satu nilai variabel dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk kaitan logika. Yang kedua adalah operator. Operator adalah fungsi standar yang disediakan dalam bahasa pemrograman untuk melakukan beberapa hal dasar seperti perhitungan aritmatika, logika relasional. Ini contohnya nanti ada perintah tambah, kurang, kalau aritmatika. Untuk logikanya ini not atau true, false, sedangkan relasionalnya nanti bisa and atau or. Nanti ada struktur umumnya, ekspresinya biner, yaitu memiliki operan 1, operator, dan hasilnya operan 2. Nanti hasil dari operasi bergantung pada tipe data operan. Dan operannya sendiri dapat berupa nilai, variabel, konstanta, atau ekspresi lain. Nanti mungkin supaya lebih jelas, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Untuk jenis ekspresi menurut ariti dari operator, ini ariti itu si jumlah operasinya. Misalkan ekspresi biner, bentuk dasarnya 2 operasi dengan 2 operan. Operannya adalah misalkan ini A ditambahkan dengan 5, dia korelasinya aritmetik antara variabel A dan nilai numerikal 5. Lalu ekspresi uner, bentuk dasarnya operasi dengan 1 operan saja. Contohnya dia negasi ini, not dari found ini dinegasikan atau dibentuk kebalikannya. Lalu ada juga jenis ekspresi menurut tipe data yang dihasilkan dari hasil numerik kita, misalkan A tambah 5 ini, dia tergantung dari nilai operan yang kita berikan, bisa menghasilkan integer atau float, atau menghasilkan integer saja atau float saja, atau nanti misalkan penggabungan integer dan float seperti apa hasilnya. Lalu ada ekspresi relasional, di mana operan bertipe numerik, integer dan float, dan menghasilkan nilai logika boolean. Itu nanti hasilnya 0 atau 1. Kalau 0 dia false, kalau 1 dia nilainya true. Lalu ada juga ekspresi logika, operan bertipe boolean atau logika dan menghasilkan nilai boolean logika juga sama, bisa dalam bentuk narasi true atau false atau 0 atau 1 dalam bentuk numerik. Nah, ini contohnya misalkan operator tipe dasar untuk operator aritmatika. Jadi untuk operator penjumlahan itu tandanya tanda plus, tipe operannya bisa integer dan bisa float. Jadi misalkan contoh kita definisikan A sama dengan 10, B sama dengan 21, ya ini tinggal dijumlahkan saja, A dan B menjadi 31. Untuk pengurangan juga sama, simbolnya minus, A minus B sama dengan minus 11, perkalian dengan tanda bintang, mengalihkan kedua nilai operan, yaitu A dan B, A dikalikan B, 10 kali 21, 210. Untuk pembagian bulat, ini dibagi dengan tanda 2 garis bagi seperti ini. Jadi 2 tanda garis miring, dia akan dibulatkan, hasilnya dibulatkan. Misalkan ini 21 dibagi dengan 10, harusnya kan 2,1, maka dengan pembagian bulat dia akan dibulatkan menjadi nilai terdekatnya dia. Kalau di bawah 0,5 dia akan turun ke bawah, kalau di atas 0,5 dia akan naik ke atas integernya. Jadi hasilnya ini integernya. 21 dibagi 10 harus 2,1, tapi untuk bilangan bulat menjadi 2. Untuk pembagian real cukup dengan 1 tanda bagi atau garis miring, tergantung hasilnya bisa integer atau bisa float. Dalam hal ini dia hasilnya float ya, karena 21 dibagi 10 menjadi 2,1. Kalau modulo ini sisa hasil pembagian bulat. Jadi misalkan B modulo A 21 dibagi dengan 10 harusnya 2, sisa 1 kan, maka ini sisanya dituliskan di sini. Lalu untuk
double bintang merupakan operasi pangkat di sini. Jadi misalkan 10 pangkat 2 sama dengan 100, kalau 10 A pangkat B, A bintang-bintang B berarti 10 pangkat 21 nih. Lalu untuk operasi relasional ini operatornya menggunakan double sama dengan seperti ini. Jika kedua operan sama menghasilkan nilai true. Jadi ini membuktikan bahwa A sama dengan B dia tuh. Atau nilainya ekuivalen nilai A adalah ekuivalen dengan nilai B. Maka karena pada kenyataannya A dan B tidak sama, bila kita berikan operator double sama dengan ini, maka hasilnya akan false ya. Lalu ada tanda seru dan sama dengan ini untuk korelasi false. Jadi kalau misalkan A dan B di sini A 10, B dengan 21 diberi operator sama dengan tanda seru sama dengan ini, A dan B pada kenyataannya tidak sama, tidak ekuivalen, maka hasilnya menjadi true. Kebayang nggak ini? Yang operator ekuivalen true dan ekuivalen false ini. Iya, Pak. Bayang ya. Kalau untuk tanda ini tanda perbandingan operasi lebih besar, berarti yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Yang ini kiri lebih kecil daripada yang kanan, ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini A dan B. A 10 kenyataannya lebih kecil daripada dengan 21 saat diberi operator seperti ini, maka nilainya false. Tapi saat diberi nilai kebalikannya A lebih kecil dengan B, maka dia hasil logikanya menghasilkan true. Ini juga sama, menghasilkan false karena A tidak lebih besar atau sama dengan 21. Untuk yang terakhir, A lebih kecil atau sama dengan B, maka menghasilkan nilai true. Nah ini sama dalam operator matematika, ada AND, ada OR, ada NOT. Jadi kalau AND itu kedua-duanya harus true untuk menghasilkan true. Jika A true dan B false, maka operasinya akan menjadi false kalau AND. Kecuali kalau dua-duanya true atau dua-duanya false, hasilnya akan menjadi true. Kalau OR, cukup salah satunya yang true, maka akan menghasilkan nilai yang true. Misalkan ini A true, B false, maka akan menghasilkan true untuk yang A-nya. Ini harusnya true ya, sorry. Ini agak keliru di sini. Harusnya nilainya true. Logika NOT, negasi membalik nilai logika dari operannya. Misalkan NOT E, di NOT berarti berubah menjadi true atau menjadi false. Ini A itu true, kita NOT menjadi false. Sebaliknya kalau B, NOT E akan menjadi true. Oke. Selanjutnya adalah operator operation, jadi dia meringkas operasinya. Misalkan dalam arithmetic, A plus AA plus minus dikali dibagi atau dengan modulo tadi, maka kita bisa langsung nyatakan A sebagai operasi apa dari B-nya. Misalkan di sini A plus sama dengan B, maka A sama dengan 31 karena setara dengan nilai A sama dengan A plus B. Jadi nilai ini, operasi ini bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Gitu. Begitu pula yang perkalian, A bintang sama dengan B itu setara dengan A sama dengan A dikalikan dengan B. Ini kita bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Sama juga untuk proses pengurangan, pembagian, dan modulo juga sama. Jadi kalau kita punya nilai X sama dengan, let's say X plus Y, cukup X plus sama dengan Y. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan di operator? Sudah mulai bingung? Kalau gimana? Pak, kalau kita kasih pasangan
15 yang bertipe integer disamakan dengan 12 yang Sorry, suaranya agak pelan. Bisa lebih keras? Tunggu Pak, tunggu. Kalau kita samakan 15 yang bertipe integer sama dengan 2 kali dengan 15 yang bertipe float, itu masih true atau false? Gimana? Sorry, agak kurang jelas di saya suaranya. Tes Pak, tes. Ya, oke, saya Kalau naikin volume. kalau 15 yang 15 integer disamakan dengan 15 yang float, hasilnya itu false atau true? Oh, dia otomatis dia bakal diubah menjadi float. Jadi kalau integer dijumlahkan dengan float, itu otomatis hasilnya akan menjadi float. Hasilnya Pak disama dengankan. Oh, kalau disama dengankan seperti ini? Ya Pak. Oh, ini nggak sama, nggak bisa. Kalau penjumlahan bisa, misalkan 15 ditambah 4,2 dalam operasi aritmetik, maka dia hasilnya akan menjadi 19,2 float. Tapi kalau misalkan di operator seperti ini akan menjadi false, karena integer dan float itu beda dalam komputernya. Kalau ini mungkin basic lain dari Python ya, mungkin tentang tipe data. Kalau integer, dia di Python akan membaca sebagai bilangan bulat. Tapi sebetulnya kalau float itu dia bilangan ada komanya ke belakang sampai tergantung tipe datanya 32 angka desimal belakang koma. Jadi dia bisa angkanya misalkan kalau float integer 15 dalam float itu sama dengan 15,00000001 misalkan seperti itu. Dia ngebacanya seperti itu di dalam programnya. Jadi akan menjadi false. Ya, oke. Syarif agak mendem juga suaranya, Syarif. Ini coba nanti kalau memungkinkan pakai mikrofon yang agak lebih bagus. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau tidak pertanyaan. Selanjutnya Pak, adalah bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau yang tadi yang op itu berarti itu menyatakan value yang baru untuk A atau bagaimana ya, Pak? Oh ya, itu jadi menyatakan bahwa nilai A akan berubah terus sesuai dengan operasinya dia. Jadi nilai A-nya itu A-nya A yang sekarang, lalu A step berikutnya, dan berikutnya akan terus berubah gitu. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Ya, nanti kita lanjutkan di bagian sekuensial ya. Ini bakal nyambung kok. Oke, saya lanjutkan ke bagian sekuensial. Di bagian sekuensial ini, kita kembali lagi ke struktur dasar algoritma. Ini si pseudocode kita, si kode bohong-bohongan kita. Pertama judul programnya, spesifikasi program, ada kamus, ada deklarasi tipe variabel, konstanta, fungsi dan prosedur, lalu ada algoritmanya. Ini sudah kita bahas hari Senin yang lalu ya, kita refresh lagi. Ada program, judul programnya, spesifikasi program, kamus, penjelasan dalam bentuk komentar, deklarasi tipe variabel, lalu algoritmanya. Nah, ini bagian algoritma dari program, bagian dalam bentuk teks algoritmik yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi. Teks algoritmik tersebut dapat berupa perintah dasar, misalkan input, output, atau assignment, perintah-perintah yang berurutan, analisis kasus, if else, lalu pengulangan. Dalam bahasa Python, setiap instruksi ditulis per baris, dan jika lebih dari instruksi dituliskan pada satu baris, maka setiap instruksi dipisahkan dengan titik koma. Jadi pada saat kita beri titik koma, maka akan dianggap sebagai baris baru. Kalaupun kita dalam garis yang sama, boleh kita berikan perintah lain, asalkan kita beri titik koma ini. Jadi dia sama dengan kita buat di garis selanjutnya atau baris selanjutnya. Nah, aksi sekuensial di sini, yang dimaksud dengan aksi sekuensial adalah sederetan instruksi primitif. Di sini primitif itu maksudnya sederhana, dan atau aksi yang akan dilaksanakan atau dieksekusi oleh komputer berdasarkan urutan penulisannya. Jadi setiap aksi akan mengubah status dari program. Setiap aksi sekuensial harus ada awal dan akhir, maka suatu program harus dimulai dari suatu ketika
awalan dan harus berakhir di titik tertentu. Ini instruksi ditulis terurut sesuai dengan penulisan per barisnya. Dan perlu diperhatikan, ada program yang akan berubah jika urutan baris instruksinya berubah, dan ada juga program yang tidak berubah jika urutan baris instruksinya berubah. Untuk kasus yang tadi, contoh operator, A plus sama dengan B, maka pada saat kita run pertama kali, nilai A sesuai dengan input kita, ada operasi pertama dari B, lalu pada saat kita run lagi, maka nilai A akan berubah menjadi nilai awal dari hasil perhitungan sebelumnya. Nah, ini contoh yang pertama, di mana instruksi tidak mengubah hasil eksekusi. Misalnya sebelah kiri ada program tes, ada kamus, di mana I dinyatakan untuk tipe data integer, sedangkan X kita inginkan sebagai tipe data float. Lalu kita dalam algoritmanya, kita deklarasikan variabel I sebagai integer, lalu kita ingin masukkan input, lalu X sebagai float dengan nilai 100,75. Lalu kita print satu persatu X, lalu kita print I dikali 2. Di sebelah kanan, program yang sama, tapi kita balik urutannya nih. Si X-nya dulu kita definisikan, kita beli variabel X, kita assign nilainya, lalu baru variabel I kita assign nilainya. Kita minta print X dan I, maka hasilnya tidak akan berubah. Pada saat kita print, X akan ditampilkan duluan di sebelah kiri, di program sebelah kiri, program sebelah kanan juga sama. Jadi X dulu, baru nanti I kali 2. Untuk program sebelah kanan, saat kita panggil dalam perintah print, X2 yang muncul, baru si I kali 2-nya. Jadi ini walaupun ini di urutannya tidak akan mengubah hasil eksekusinya. Nah, contoh lain di mana urutan instruksi mengubah hasil eksekusi di sini. Kita buat sama antara program kiri dan kanan, di mana deklarasi variabel I dan X dibuat sama, tapi kita ubah posisi perintah print di sini. Di sebelah kiri kita minta print X dulu, lalu print yang I kali 2, tapi sebelah kanan diganti kita minta print I kali 2 dulu, baru print X. Maka nanti pada saat program dijalankan, dia akan mengeksekusi nilai ini terlebih dahulu. Si I kali 2, baru X. Nanti urutannya akan terbalik. Jadi di sini ada kasus di mana hasil eksekusi berubah urutan, akan merubah hasil karena instruksinya diubah. Oke, ini paham? Bagian sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan kalau misalkan dari penjelasan sebelumnya dijelasin kalau misalkan aksi sekuensial ini harus ada awal dan akhir ya, Pak. Nah, dari contoh ini tuh sebenarnya awal dan akhir itu perlu kita buat gimana, Pak? Kalau dari contohnya misalnya kayak ada apa atau dibawa program dulu, atau itu cuman identitas saja bahwa itu akan berakhir dan akan dimulai. Oh ya, ini jadi untuk kasus ini kita dimulai dari pemberian variabel E ini dan berakhir dalam proses si pemanggilan variabelnya dalam bentuk print ini. Ini akhirannya di sini nih, kita akhir atau hasil dari si programnya di sini nih. Kebetulan ini akhirannya juga merupakan proses sekuensial kita di sini nih, gitu, dalam kasus ini. Jadi nanti dalam kasus yang lebih kompleks bisa jadi ada aksi sekuensial, baru nanti di bawahnya ada akhiran kita, hasil output kita di sini. Misalkan operasi matematika di sini, lalu di bawahnya si hasilnya gitu. Sorry. Oke, makasih, Pak. Itu seperti itu kan maksudnya? Iya, Pak. Oke. Takutnya saya salah paham. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ini untuk blok program. Jadi kita sudah mendefinisikan satu program sederhana. Lalu di sini ada kasus di mana sederetan instruksi yang dieksekusi secara sekuensial dikelompokkan dalam satu blok program. Jadi sekumpulan perintah dalam beberapa line itu bisa dikelompokkan sebagai program kecil tersendiri. Dia subprogram atau subfunction dari si program tersebut.
Nah, dalam Python, satu blok program ditandai dengan indentansi yang semakin menjorok ke dalam. Dalam satu blok program, dimungkinkan ada blok program yang lain yang berada di lebih dalam inner block. Ini istilahnya nesting. Jadi ada subprogram dalam subprogram dan subprogramnya lagi. Dan masing-masing subprogram bisa punya algoritma tersendiri. Jika instruksi dalam satu blok, maka indentansi harus rapi. Jika tidak, akan terjadi error di sini. Dia tidak akan membaca. Nih, contohnya misalkan di sini program sederhana kita. Ini si A kita deklarasikan sebagai variabel integer dengan nilai yang harus kita masukkan inputnya di sini. Kita minta masukkan angka. Ini dalam kasus if di sini, jika nilai A lebih besar daripada dengan 50, maka kita beri titik 2 di sini untuk menyatakan bahwa dia proses if. Kita beri subprogram di bawahnya nih. Print hello world, lalu print by di sini. Else, dalam kasus misalkan A lebih kecil dari else ini otomatis kalau A nilainya di luar dari si range yang kita definisikan di sini, di komentar yaitu lebih kecil sama dengan 50, maka program akan memerintahkan print hello darling dan bye bye misalkan di sini. Nah, kira-kira di sini kesalahannya apa nih? Kenapa bisa menyebabkan error? Indentnya ngaco gitu, Pak. Ya, ini ngaco, Pak. Printnya. Indentasi print yang baris ke berapa nih? Yang dia baris ini dan baris ini dia tidak konsisten ya. Yang ini terlalu keluar dan ini terlalu maju gitu. Jadi dia tidak sama dengan blok program yang di atasnya gitu. Nah, ini untuk program tesnya kalau kita tuliskan dalam teks editor misalkan seperti ini, program tes kamus A integer, algoritmanya ini sama seperti yang contoh di sini. Nanti coming soon lah ini untuk di minggu-minggu berikutnya tentang operasi else dan if. Ini sebetulnya kalau kalian mengoperasikan Excel itu mirip lah logikanya. Kalau pernah mengoperasikan Excel untuk else dan if ini. Nah, ini ada contoh. Pertama, contoh roda Pak Pit namanya. Di sini Pak Pit, seorang pengusaha bengkel sepeda, memberikan tarif untuk setiap roda sepeda yang diperbaikinya berdasarkan keliling dari roda sepeda. Untuk itu, ia mengukur jari-jari sepeda, yaitu panjang dari pusat roda sampai tepi roda. Nah, saya minta kalian mungkin dalam teks editor sederhana saja, coba atau oret-oretan dalam kertas, silahkan buatlah program yang menampilkan hasil perhitungan keliling lingkaran berdasarkan masukan nilai jari-jari. Rumus menghitung keliling lingkaran 2πr, di mana R adalah panjang jari-jari. Coba saya minta dibuat dalam pseudocode dan flowchart-nya dulu. Setelah itu kita rumuskan dalam bentuk program sederhana bersama-sama. Saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup? 5 menit? Ya, udah 10 menit ya, coba.
Gimana? Sudah selesai programnya? Masih? Pak, kalau Pi itu ada definisinya nggak sih Pak di Python gitu Pak? Apa tinggal Oh, masukin? ada. Tapi dia harus dinyatakan sebagai ini apa namanya? 2,14 Pak. Import. Diimport nggak apa ini aja masukin aja angka 3,14 aja. Oh ya. Ya, bisa. Sebetulnya ada nanti library-nya di numerical Python NumPy itu, tapi nantilah itu mah. Ini kita anggapnya 3,14. Kalau ada pertanyaan silakan di call ya saya. Sebentar saya sambil menyiapkan programnya juga nih. Cek lagi programnya.
Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Baik. Sudah, Pak. Sebagian besar sudah. Saya asumsikan juga yang lain mungkin sudah ya. Kita coba bahas bersama-sama. Di sini kita buat dulu si pseudocode plus flowchart-nya ya. Untuk di pseudocode-nya kita punya input. Input kita apa? Nilai R itu, nilai si jari-jarinya. Inputnya, lalu untuk algoritmanya atau si operasi yang kita perlukan adalah kita perlu mencari keliling, di mana keliling ini dinyatakan dalam operasi matematik 2 dikali Pi dikalikan dengan R, sedangkan outputnya, ini sorry, bukan R nih, harus outputnya keliling nih, harusnya outputnya keliling. Kalau kita buat dalam bentuk flowchart, kita start, di sini kita data input kita, R, lalu operasi matematika kita untuk menghitung keliling, lalu kita cetak atau tampilkan di layar output kita, nilai dari si keliling kita sesuai dengan nilai R yang ditampilkan. Jadi nilai ini akan bergantung pada R yang kita berikan, lalu selesai. Ini kira-kira si contoh pemrograman sederhananya. Ini nama programnya, program keliling lingkaran. Lalu untuk menghitung keliling lingkaran berdasarkan masukan jari-jari. Lalu ini kamusnya di mana R, kategori data type-nya float, lalu keliling dinyatakan sebagai kel, tipe datanya juga float. Algoritma kita mintakan user untuk mendefinisikan atau memberi nilai dari si nilai R ini. Maka kita nyatakan R sama dengan tipe datanya float, spesifik. Kita beri perintah input agar user bisa memasukkan nilai R berapapun yang dia mau. Lalu di sini operasi matematikanya, di mana kel sama dengan 2 dikali 3,14 dikalikan dengan R. Setelah ini kita cetak nilai dari si keliling ini. Gitu. Kalau mau, mungkin saya tampilkan, saya sudah buat, saya buat program sederhananya juga. Saya gunakan Anaconda di sini, sebentar ya. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Misalkan saya beli judul di sini, contoh 1, program roda Pak Pit. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi disampaikan di slide, di mana tanda pagar ini adalah komentar, ini untuk menunjukkan si nama programnya. Lalu ini fungsi atau tujuan programnya, kamus kita, algoritmanya, dan seterusnya. Ini kalau misalkan kita buat seperti ini, mungkin saya buat dulu satu lagi. Ini kalau kita run programnya maka akan ada semacam prompt untuk kita isikan di sini, karena kita memintakan input, maka di sini kita harus berikan inputnya berapa, misalkan 150. Kita enter, maka otomatis keliling kita akan dihitungkan di sini. Ini saya beri ada spasi di sini karena saya beri perintah print spasi tambahan di sini. Kalau nggak ada ini nanti dia langsung aja di bawahnya. Misalkan kalau kita kasih print seperti ini, let's say berapa? Ini 21, enter, maka otomatis dia langsung ke bawah seperti ini, nggak ada jedanya. Kalau saya beri tanda print di sini, ya ada jedanya. 57 keluar nilainya. Ini floatnya sampai berapa angka belakang koma nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atau kita bisa berikan keterangan di dalam inputnya. Saya berikan inputnya misalkan float input, lalu saya beri keterangan dalam tanda kurung ganda, masukkan nilai R. Maka kita run, akan ada tulisan masukkan nilai R di sini. Nah, kita baru masukkan nilainya 67 misalnya. Maka dia keluar 120,76.
Tapi kalau misalkan ini tambahan aja lah, ekstra aja. Kalau kita mau tambahkan narasi, misalkan kita ini buat sebagai komentar, lalu kita buat seperti ini. Untuk nilai R, maka kelihatannya sebesar sekian. Kita run, ya 54, keluarnya untuk nilai R 54, karena kita mintakan float, walaupun kita masukkan 54, karena kita set sebagai float, otomatis dia akan tertulis sebagai 0,0, dan di sini saya spesifik, minta 2 angka di belakang koma, maka kelilingnya sebesar 339,12. Nah, ini contoh kalau kita coba run programnya dalam platform Jupyter. Ini silakan kalian otak-atik sendiri atau misalkan menggunakan platform yang menurut kalian paling nyaman. Ini untuk ilustrasi saja. Kira-kira seperti ini untuk program yang pertama. Ada pertanyaan? Atau saya tampilkan dulu. Ini kita yang tulisannya. Itu kalau dicoba yang R-nya jadi integer bisa juga kan sebenarnya, Pak. Cuman tapi nanti inputnya nggak bisa yang koma-koma ya, Pak. Ini karena di sini kita udah masukin float nih di sini nih. Iya, Pak. Saya tadi coba ya integer awalnya, Pak. Ya apa. Kalau dia integer, walaupun dia integer, nanti ke dalam operasi ini otomatis dia akan di-convert menjadi float nanti. Tapi hasilnya tetap float kok. Jadi kalau itunya mau integer, kita harus integer dalam kurung lagi kan ya, Pak? Ya, kita set data type-nya. Kalau mau ini sebagai integer di sini. Maka dia akan dibulatkan nih. Kalau misalkan itu, kalau mau integer, kita buat aja nih. Misalkan integer. Sorry. Kalau di bawah, kalau integer kita bikin itu integer, Pak, R-nya, kalau kita inputnya float, Pak, itu bisa nggak, Pak? Atau error, Pak? Gimana? Misalnya kita bikin R-nya integer, input 2. Nah, nanti kita inputnya angkanya tuh angka float, Pak. Oh, nggak bisa. Bakal error nggak, Pak? Nggak bisa. Oh, bakal error ya, Pak? Seharusnya. Coba aja nih kita. Misalkan kita int. Gimana int? Bakal otomatis, harusnya bakal otomatis di-convert menjadi integer seingat saya. Kita coba aja ya. Misalkan integer. Misalkan 35,6. Error nih, nggak bisa. Ternyata harus harus di case type dulu. Error, Pak. Error, harus di case type dulu berarti. Harus di case type. Tapi kalau dalam operasinya, kalaupun dia integer, ini otomatis jadi float, seingat saya. Coba kalau kita gini, integer, let's say, sorry. Salah. Kok nggak mau ini? Oh, ini kenapa nih? Coba matiin dulu. Coba dulu ya. Ini kok agak lemot ya ini prosesnya, nggak tahu kenapa. Nggak tahu nih kenapa nih si Jupyter-nya nih tiba-tiba jadi lama. Kita bikin lagi aja lah di bawahnya. Kita R sama dengan float. Oke. Kenapa ya? Yaudah, ya pokoknya kira-kira kebayang ya yang bagian itu. Saya nggak tahu kenapa nih. Tiba-tiba ini agak lama nih. Apakah di komputer saya apa di si Jupyter-nya nih. Ini nggak ada masalah harusnya. Oke, itu kira-kira untuk yang contoh pertama. Ada pertanyaan lain nggak? Silakan. Oh iya, Anda harus ini dulu, harus open dulu. Jadi kan tabelnya seperti ini ya.
Begitu. Nah, nanti ini ada bagian nih, new. Kalau ada Python 3, baru nanti muncul. Nah, ini new pages seperti itu. Nanti kalau balik lagi, balik lagi nih bagian pertama, ini bagian new. Ini bisa pilih notebooknya dengan menggunakan Python 3 atau misalkan text file atau folder terminal, kita gunakan notebook. Ini saya kebetulan pakainya Python 3. Klik di sini, otomatis nanti di tab berikutnya akan muncul seperti ini. Oke. Coba ini kenapa? Ini masih error. Saya nggak ngerti kenapa ya. Ini kalau tanda bintang ini artinya dia sedang memproses nih. Saya stop dulu deh. Yang program tinggi rata-rata bermasalah nggak? Bermasalah juga. Atau berarti kayaknya di Jupyter saya nih. Ada trouble di Jupyter saya. Coba kalau saya pindah Oke, coba saya run. Bisa. Oh ya, berarti di page kemarin tadi tuh ada trouble tuh. 64, oke. Jadi saya pindahin dulu deh yang satu lagi. Wah, jadi kelihatan yang ini. Oke nih, terkait program sederhana kita ada pertanyaan. Itu untuk bagian yang ini ya. Yang ini nanti tadi saya cuma menampilkan aja, itu agak lebih advance lah. Bisa dioprek sendiri nantinya. Yang ini nggak ada masalah ya? Pak mau tanya Pak, kalau misalnya R-nya itu kalau mau dimodifikasi lagi harus input ulang gitu Pak, apa bisa dibuat? Ya, ini kebetulan kita programnya inputnya dalam satu program ini, jadi kalau kita mau ganti R, kita harus nyalakan programnya dari awal lagi nih. Kita run lagi, maka dia akan reset lagi dari awal, kita masukkan nilai R-nya sesuai dengan input. Ini ada cycle yang baru nih. Let's say 87, kita enter, selesai. Program kita udah selesai nih. Jadi ini input kita, maka ini end sequential kita nih, sudah berakhir di sini. Gitu. Ya kalau Anda mau hitungan lagi, ya kita jalankan lagi programnya aja. Kalau Anda buat dalam file programnya, Anda panggil di command prompt atau di sini tinggal kita run, ya udah berarti dia mulai lagi dari awal lagi. Gitu. Oh, oke. Gitu. Ini kok 5, 2, sorry. Oh, sorry. Oke, kita jalan lagi. Pak, misalnya mau di-run di command prompt itu Pak, itu tinggal di copy aja Pak? Kalau di command prompt itu yang dipanggil itu sih ini nama filenya. Oh, yang tadi kita pilih di awal tuh ya Pak? Nanti misalkan Anda save, ini kan kebetulan pakai Jupyter nih, jadi mungkin nggak bisa di save sebagai file Python. Kalau Anda bikin di Notepad atau bikin di Spider, nanti bisa di save sebagai file Python. Nanti kalau Anda sudah install Python dalam komputer Anda, nanti bisa dipanggil melalui command prompt. Tapi itu agak ini ya, maksudnya harus dirubah pathnya segala macam, agak tricky lah itu nanti. Silakan Anda cek tutorial sendiri ya yang bagian itu. Oke, Robi? Oke Pak. Tapi saya pakai VS Code aja Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Atau kalau saya contoh sih bisa juga di sini saya pakainya misalkan di sini command prompt. Kalau saya udah ada Python-nya sih di sini. Kalau kita pakai Python, ya di sini kebetulan Python 2 versi 2 yang saya install di sini tuh. Jadi dia bentuknya Python shell sama seperti IPython. Kita misalkan X sama dengan 1, dia akan nyimpen, misalkan print X, jadinya 1 kayak gini nih. Gitu. Bisa juga nanti dipanggil, saya lupa panggilnya. Harus bikin file dulu ya, tapi yang nantilah. Ini soalnya bukan di Notepad. Ya udah. Kira-kira seperti itulah. Itu teknikal. Saya pikir nanti mungkin lebih banyak di praktikum kayaknya. Belum ya praktikumnya. Di kelas ini kita bahas lebih banyak teorinya. Oke. Ada pertanyaan ini? Nggak ada. Oke, mungkin kita lanjutkan
contoh nomor 2, contoh lainnya. Jadi untuk materinya sudah beres sebetulnya untuk struktur dasar program, lebih banyak si latihannya aja sekarang. Ini nomor 2, misalkan tinggi rata-rata. Dalam kasus ini Pak Guru menyeleksi 5 orang anak yang akan masuk tim basket sekolah. Dia ingin mengetahui tinggi badan rata-rata mereka. Buat program menghitung rata-rata dari tinggi badan 5 anak, di mana program menerima masukan data tinggi badan untuk 5 orang anak tersebut. Selanjutnya program menampilkan tinggi rata-rata dari kelima anak. Nah, ini serupa dengan yang tadi, tapi kemudian inputnya menjadi banyak ya 5. Proses operasinya hanya rata-rata saja. Jadi kalau tadi nyari keliling, ya udah ini kita mencari menjumlahkan inputnya dibagi dengan si totalnya. Oke, coba mungkin 10 menit cukup. Oke, 10 menitnya sampai jam 2.28 lah. Habis kita bahas lagi.
Gimana, beres? Gimana? Sudah, Pak. Sudah? Ya, Pak. Oke. Yang lain gimana, masih? Oke, tunggu 2 menit lagi ya. Sampai 2:28. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Mungkin apa tentang text editor juga, Pak. Kalau bedanya yang sama bawaan langsung dari Python sama Jupyter itu apa sih, Pak? Kan saya udah install Python lewat Windows kan udah ada IDLE-nya itu kan, Pak. Itu juga bisa dipakai juga, Pak. Nggak usah pakai Bisa. Jupyter. Bisa. Tapi tergantung Anda aja mau pakai yang mana, Dava. Oh, iya. Lebih enak pakai yang mana. Jadi sebetulnya banyak cara untuk membuat si program Python ini. Oke nih, sudah 2:28. Saya asumsikan mungkin sudah semua ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Ini kurang lebih mirip dengan pseudocode dan flowchart di yang kasus pertama atau contoh pertama, karena ini masih sangat sederhana ya. Kita hanya melakukan proses aritmetik, penjumlahan lalu pembagian untuk mendapatkan rata-ratanya. Di pseudocode kita perlu nilai input 5 input yang berbeda dari T1 sampai dengan T5, di mana dari 5 input tersebut kita olah atau kita operasikan supaya mendapatkan rata-rata dengan cara dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah si 5 input kita. Lalu output yang kita inginkan adalah si nilai rata-rata dari seluruh input tadi. Untuk flowchart-nya kita mulai, lalu kita definisikan variabel input T1 dengan T5 dan berikan nilai masing-masing. Lalu kita operasikan algoritmanya, operasi rata-rata, menghitung average, lalu outputnya kita panggil nilai dari si rata-rata tersebut ke display kita atau ke layar kita melalui perintah print. Di sini output aja. Gitu. Kalau kita lanjutkan kembali menggunakan Jupyter yang saya buat, mana ya? Mana sih? Sorry, sebentar, ini masih pindah ke sini dulu. Nah, ini programnya. Kita beri nama program tinggi rata-rata, misalkan di sini. Nama programnya, lalu si deskripsi programnya untuk menerima tinggi 5 siswa dan menghitung nilai rata-ratanya. Untuk kamusnya kita nyatakan 5 variabel T1 sampai dengan T5 dengan data input float, lalu kita outputnya nyatakan sebagai rata dalam tipe data float juga. Ini algoritmanya kita definisikan T1, 2, 3, 4, dan 5, dia float, ini input, saya berikan deskripsi tambahan, masukkan nilai di sini sampai dengan T5, lalu di sini proses operasi untuk menghitung rata-ratanya.
Lalu di sini kita beri print untuk spasi saja ini. Jadi ini juga tidak apa-apa. Ini saya memberikan spasi. Lalu ini print rata. Kita memanggil nilai si rata ini untuk ditampilkan ke layar. Ini saya sudah run. Dia sudah minta masukkan nilai T1. Misalkan berapa? 171 cm. Lalu misalkan 165, 180, lalu 174, terakhir misalkan 168, misalkan, maka otomatis dia akan mencetak nilai dari rata ini 171,6. Atau mau kita agak sedikit ada narasinya lah, nggak langsung angka, kita buat seperti ini, nilai tinggi rata-rata sebesar sama dengan ini untuk perintah untuk mensubstitusi nilai di sini dengan si nilai yang kita punya di sini. Nanti itu di luar skop kelas ini, silahkan dipelajari lebih lanjut kalau kalian tertarik. Lalu kita run, misalkan tadi 176, 182, lalu 177, misalkan 165, terakhir 18. Maka akan tertulis hasilnya, kita panggil nilai tinggi rata-rata adalah sebesar 173,6. Jadi sekarang kita masih bermain di program sederhana, fungsinya seperti kalkulator ya. Jadi kita mempergunakan komputer dan programming sebagai kalkulator. Oke, siapa nih? Habibi, angkat tangan, silakan. Pak, itu kalau misalkan saya ganti tipe datanya bukan float tapi integer, bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi nanti buat rata-ratanya nanti dia integer atau float, Pak? Rata-ratanya dia akan jadi float kalau misalkan dia ada pembagiannya, kalau bilangannya nggak bulat. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Tapi lagi-lagi ya, karena kita dari awal ingin menghasilkan hasil float, jadi sejak awal lebih baik kita definisikan sebagai float. Gitu. Jadi biar nggak saru lah, kadang-kadang kan ketukar-tukar tuh. Ya, Hansel silakan. Mau nanya Pak, itu modulo kali 2F itu tuh buat yang mananya? Oh ya, ini sebetulnya ini untuk memanggil si tampilan ini aja. Jadi ini sebetulnya di luar basic pemrograman, ini perintah khusus di Python. Kalau kita punya string seperti ini, maka kita bisa substitusikan nilai tanda persen ini dengan nilai variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kita panggil ke sini sebagai string. Lalu titik F itu artinya dia kita buat menjadi desimal 2 angka belakang koma gitu. Ya, tapi ini Ini sintaks spesifik lah. Ini bahasa, ini grammarnya lah, grammar spesifiknya. Sekarang kita lagi membahas logika bahasanya gitu. Ini cuma mau saya mau pamer aja sama kalian dikit nih. Oke. Tapi nggak apa, Hansel kalau tertarik Anda bisa cari tutorialnya, banyak kok nanti di googling aja. Carinya apa shortcut ya atau gimana? Carinya ini print aja nih, print ini. Atau di basic ini sih biasanya di basic tutorial Python ada kok sequential untuk bagian print biasanya. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Ada pertanyaan lain silakan. Ini mulai seru ya kelasnya. Di minggu-minggu awal kita masih membosankan bahas USB apa. Harusnya saya cerita tentang disket tuh. Kalian tahu nggak? Floppy disk gitu. Atau koneksi RS-232 gitu. Oke, ini sebetulnya untuk materi minggu ini terkait programming, struktur dasar program sudah selesai. Jadi di hari Senin kita bahas tipe-tipe data dan proses deklarasi variabel dan assignment. Di sini kita operasi dan pemrograman sederhana. Gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa latihan lagi, mungkin 2-3 latihan lagi. Tapi saya pikir buat PR aja ya. Kita bisa selesai lebih cepat, tapi saya PR-in gitu. Gimana? Setuju nggak?
Nah, Robi udah ngangguk tuh. Ya, oke. Yang lain saya juga anggap setuju ya. Ya kebetulan hari Rabu itu biasanya saya soalnya non-stop nih dari jam 11 sampai jam 5 sore kuliahnya. Mabok juga. Oke, ini masih ada pertanyaan, boleh lah. Saya buka sampai jam mungkin berapa? 2.45 gitu. Pak, itu saya agak penasaran tuh Pak, yang bawah tuh Pak, yang tadi yang print sama dan itu kenapa Ini ya. pakai persen tuh Pak? Ya itu, jadi persen ini dia perintah untuk mensubstitusi bagian ini dengan variabel yang sudah kita buat di sini. Jadi ini persen ini akan persen ini dia akan diganti lagi gitu, Pak. Akan diganti dengan nilai yang di belakang persen ini. Gitu. Kebetulan ini nilainya float. Saya minta titik 2, kalau kita misalkan titik 4, ini dia bakal berubah menjadi 4 angka belakang koma nih. Misalkan, asal aja ya, 50, 34, 66, 100. Ini maka dia jadinya 4 angka belakang koma nih hasilnya nih. Gitu. Ini kalau jadi 2, ini 3 jadi 3 dan seterusnya. Ini apa ya? Sintaksnya lah, ini sintaks dalam Python gitu. Jadi bukan fundamental pemrograman, udah teknis Python-nya. Silakan kalau Anda tertarik dipelajari tutorial Python-nya. Kelas ini kan kita sebetulnya teori pemrogramannya ya gitu. Jadi konseptual pemrograman dengan teknis sintaksnya itu 2 hal yang berbeda tapi terkait satu sama lain gitu. Jadi untuk Anda tahu apa logikanya atau fundamental pemrogramannya, substansinya, Anda juga harus tahu juga nanti teknisnya sintaks-sintaksnya seperti apa gitu. Pak, itu untuk penggunaan data yang kayak pakai karakter itu digunain buat apa, Pak? Biasanya, Pak. Yang mana? Yang karakter, Pak. Misalkan kayak yang karakter. Itu biasanya dipakai buat apa, Pak? Ya kalau emang kita ini perlu karakter aja, 1 huruf aja. Sebetulnya dia tuh subset dari string sih sebetulnya karakter itu. Jadi kalau Anda mau string tapi cuma 1 huruf aja gitu. Contohnya, Pak? Contohnya misalkan Anda mau menampilkan huruf A gitu. A-nya sebagai string di situ. Nilai akhir, misalkan nilai akhir Pengkom Habibi. Amin. Misalkan A gitu. Nah, Anda mau nampilkan karakter A-nya aja udah sebagai data type karakter aja gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Mau nanya Pak, cara penggunaan yang tadi yang operan itu Pak, kayak gimana kalau misalnya dalam program itu jadinya kayak gimana sih? Aku masih nggak nangkep kalau dari PPT. Boleh. Oke, misalkan ini A sama dengan 10. Lalu misalkan B sama dengan tadi berapa? 21. Jadi kita bisa buat A baru di mana A sama dengan A ditambah B ya. Lalu kita misalkan print A. Di sini kalau kita lihat kita definisikan A sebagai 10 atau misalkan A-nya input ya. Lagi aja deh. A sebagai 10 lalu B sebagai 21. Pada saat kita running pertama, tapi kemudian pada tahapan berikutnya A ini akan dimodifikasi. Jadi 10 plus 21 menjadi nilai baru 31 kan ya. Pada saat kita print ini A-nya yang keluar yang mana nih? Yang awal apa yang akhir? Apa itu kepotong bawahnya? Oh ya, sorry. Ini. Yang baru, Pak. Yang baru ya. Coba kalau kita print. Baru, kalau kita print di sini jadinya 31 ya. Yang baru. Nah, ini perintah A sama dengan A plus B ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ini tuh ekuivalen dengan A ditambah A sama dengan A plus B. Coba kita run di sini. Misalkan 31 ya, sama ya, hasilnya sama ya. Sama. Jadi kita menyederhanakan bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu seperti ini. Kalau misalkan kita ganti jadi minus, jadi dia operasinya pengurangan. Jadi A sama dengan A minus B. Jadi harusnya minus 11 ya harusnya nih. Coba kita run. Nah, kira-kira seperti itu.
Jadi cuma Ini buat penyingkatan fungsi doang ya Pak ya? Betul, betul. Tapi nanti dalam pemrograman numerik itu biasanya bakal compounding. Jadi dia bakal nambah terus. Jadi A-nya A yang ini, hasil ini bakal masuk ke A yang pertama, ngeloop terus gitu. Bisa juga kan. Ada kasus di mana nanti kalian menghitung input A, iterasi misalkan mengiterasi input A 10, lalu keluar hasilnya, lalu hasil dari A ini dimasukkan sebagai input lagi yang pertama, muter lagi, maka dia berjalan aja terus sampai kita hentikan programnya. Misalkan dia sudah sampai 5.000, maka setelah angka A mencapai 5.000, maka dia akan berhenti. Kalau enggak ya bakal maju aja terus gitu. Error. Enggak error sih, dia bakal ngeloop terus infinite. Oke, pertanyaan yang bagus dari Hansel, semoga jelas. Yang lain ada pertanyaan lain? Pak, ini maksud kalau untuk dari Bapak gitu Pak, nggak wajib pakai Jupyter kan Pak untuk Enggak sih. editor ya Pak? Bebas, terserah. Ini saya hanya memperkenalkan aja, kebetulan nih kalau saya pakai Python, saya pikir untuk memperlihatkan ke kalian untuk ngajar kelas ini enak pakai Python gitu. Pakai Jupyter, sorry. Jadi kalian mau pakai platform Misalnya apapun kalau terserah. kami, ya. Terserah. Siap. Oke, tergantung praktikum, Deng. Nanti kan kalian ada praktikumnya. Nggak tahu praktikumnya apakah diminta khusus, itu nanti menyesuaikan juga. Tapi kalau kalian mau di luar kelas, belajar sendiri ngoprek, bebas, terserah kalian. Oke, ada pertanyaan lain? Saya lupa ya, harusnya saya awal kelas saya mau bikin kuesioner. Kalian ada yang sudah punya pengalaman programming atau bahasa programming yang pernah dikenal apa, tapi saya lupa. Sudah terlanjur, sudah nggak apa-apa. Oke, gimana, cukup jelas minggu ini? Jelas Pak. Oke. Yang lain gimana? Seru, yang Pak. lain gimana? Seru? Oh, seru ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ujiannya juga seru ya. Oh, itu. Semoga Pak. Amin Saya Pak. agak. Semoga nilainya Amin, juga Pak. seru Pak. Nilainya juga Pak kalau bisa Pak. Iya. Serunya gimana? Seru yang bikin merinding apa seru yang bikin happy? Yang bikin happy aja Pak. Bikin happy aja ya. Ya, ini kelasnya happy-happy aja lah. Oke, mungkin itu sekian untuk minggu ini. Terima kasih perhatiannya di kelas ini. Untuk latihan berikutnya sudah saya siapkan. Mungkin saya akan buat dalam bentuk PR saja. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Senin. Oh iya Pak, kalau itu yang tadi tugas itu kan berarti kan kita pakai filenya file Python. Itu harus ditulis di notebook lagi atau submit file Python-nya aja? Nggak apa-apa. Ini saya minta dalam notepad aja paling lah, biar gampang ya. Oke Pak, kasih. Oke, saya tutup. Sampai jumpa di hari Senin ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.